Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Swaji. Dan kali ini akan kita ulas partai yang menarik dari Alexander Alekhine, yang mana saat baru langkah ke-11 dia membiarkan menterinya jadi korban. Dalam permainan yang terjadi di Scheveningen tanggal 29 Juli 1913 ini, Alexander Alekhine berhadapan dengan Jacques Missis dan berhasil memenangkan permainan setelah langkah ke-33. Bagaimana seru dan asiknya permainan ini? Mari langsung menuju ke partainya. Jacques Missis mengawali permainan dengan pion E4 dan Alexander Alekhine menjawab dengan pion E5. Dan setelah pion D4, pion pukul pion D4, terbentuklah pembukaan yang dikenal dengan permainan pusat atau center game. Kalau kita lihat posisi ini, permainan bisa saja berubah atau transpose ke pembukaan Danish ataupun Scots. Namun umumnya dalam pembukaan permainan pusat, berlanjut dengan menteri pukul pion D4, dan hitam menjawab dengan kuda C6. Sebuah pengembangan kuda dengan tempo tekan menteri putih. Dan ini pun juga terjadi pada partai ini, yaitu menteri pukul pion D4, kuda C6. Dan setelah itu permainan berlanjut menteri E3. Penempatan menteri di lajur setengah terbuka yang menghadap raja. Sepertinya penempatan menteri seperti ini jarang terjadi. Namun Ian Nepomniachtchi juga pernah mengalami posisi ini saat berhadapan dengan Viswanathan Anand pada turnamen St. Louis Blitz tanggal 18 Juli 2017, yang mana permainan berhasil dimenangkan oleh Anand yang pegang hitam setelah langkah ke-29. Gajah E7, gajah D2, kuda F6, kuda C3. Kalau melihat cara dua pemain mengembangkan masing-masing perwiranya, tersirat kedua pemain tersebut mau rokade ke arah yang berlawanan. Dan setelah hitam rokade sayap raja dan putih rokade sayap menteri, seperti biasa akan terjadi pertarungan yang seru dan penuh komplikasi saat pemain rokade pada arah yang berlawanan. Pion D5, pion pukul pion D5, kuda pukul pion D5, menteri G3. Langkah wajar mengarahkan tekanan di sayap raja, di mana raja hitam berada. Gajah H4, menteri F3, gajah E6, dan setelah gajah E3, untuk memperkuat tekanan terhadap kuda hitam D5, hitam mengorbankan menterinya dengan langkah kuda pukul kuda C3, walaupun baru 11 langkah. Benteng pukul menteri D8, kuda pukul pion A2 sekat, raja B1, benteng pukul benteng D8. Mengingat adanya peta agak lemah D1, putih melangkah gajah E2. Dan kalau kita lihat di sini, sebenarnya korban menteri hitam tadi mendapatkan kompensasi yang sebanding, yaitu menteri untuk benteng, kuda, dan sebuah pion. Dan permainan berlanjut dengan kuda A B4, kuda H3, benteng F E8, kuda F4, gajah F5, untuk mengincar petak penting C2. Dan putih berusaha melindungi petak lemah C2 ini dengan benteng C1, pion G6, pion G4, gajah E4, menteri H3. Di sini langkah komplikasi dengan kuda pukul pion C2 juga menarik untuk dipertimbangkan. Namun hitam memilih gajah F6 untuk menambah tekanan di sayap menteri. Gajah F3 mencoba mengadakan pertukaran untuk mengurangi tekanan di sayap menteri. Gajah pukul gajah F3, menteri pukul gajah F3, kuda E5, menteri E2, pion C5.
Tentu pion C5 tidak gratis untuk gajah, karena adanya taktik kuda hitam ke D3 yang membuat benteng C1, gajah C3, dan menteri D2 terancam. Untuk itulah putih melangkah benteng G1. Pion C4 terus menambah tekanan di sayap menteri, dan putih membalas serangan di sayap raja dengan pion H4. Kuda D5. Di sini, bagi putih, mempertahankan ketegangan di pusat dan memberi counter attack dengan pion G5, saya rasa bagus untuk dipertimbangkan. Namun di sini putih memilih kuda pukul kuda D5. Dan setelah benteng pukul kuda D5, kita lihat mobilitas benteng menjadi lebih bagus dengan adanya tambahan kebebasan bermanuver di baris 5. Pion F4, kuda D3. Sebuah langkah bagus menawarkan pengorbanan kuda untuk memperoleh pion bebas dan juga memperlemah pertahanan sayap raja putih. Namun putih enggan menerima itu dan memilih menteri F3, mencoba menambah tekanan terhadap benteng D5. Benteng B5. Sebuah manuver yang bagus, triple attack terhadap pion lemah B2. Pion pukul kuda D3, benteng pukul pion B2 skak, raja C1. Pion pukul pion D3, raja D1, benteng C8. Mengingat adanya dua benteng hitam yang begitu aktif dan potensi pion D3 yang sangat berbahaya, langkah menteri E4 tentu sangat penting di sini agar menteri juga bisa menekan pion D3 dan turut aktif memberi pelindungan raja. Namun di sini melangkah pion G5 yang tentunya langkah lemah. Dan hitam tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dengan langkah benteng C2. Ancaman skakmat dengan benteng B1. Kalau kita lihat di sini, putih sudah mengalami tekanan yang begitu berat. Dan kalau sekedar untuk memperpanjang permainan, gajah ke C1 layak dipilih. Namun dalam permainan aslinya, Raja Putih berusaha menyelamatkan diri ke E1. Dan setelah benteng B1 skak, Putih sebenarnya sudah bisa dibilang kalah. Namun permainan berlanjut dengan menteri D1. Dan setelah gajah C3 skak, Putih menyerah. Bagi yang ingin analisa lebih lanjut, mari kita analisa beberapa langkah ke depan. Bila putih mencoba bertahan dengan gajah D2, maka benteng pukul menteri D1 skak. Setelah raja pukul benteng pukul gajah D2 skak. Ada dua kemungkinan langkah raja ke sini antara E1 dan ke C1. Mari kita coba dengan yang ke C1 dulu. Maka hitam bisa melanjutkan dengan benteng A2. Setelah raja ke B1, maka benteng A1 skak. Dan bila raja ke E1, maka benteng H2 skak. Raja F1, pion D2. Benteng G2, pion promosi jadi menteri skak. Raja F2, menteri E1 skak. Raja F3, benteng H3 skak. Raja G4, menteri pukul pion H4 skakmat. Demikianlah para pecinta catur, video ulasan partai Alexander Alekhine saat berhadapan dengan Jacques Missis pada turnamen di Scheveningen tanggal 29 Juli 1913 yang diwarnai dengan pengorbanan menteri yang cantik dan strategi yang cantik. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi pecinta catur semuanya, dan kita akan berjumpa lagi dalam video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.